Bapak Ibu, hari ini kita akan punya acara cukup padat sekali ya Pak Max, padat banget. Lebih daripada. Iya, dan kita sangat excited karena kita sendiri di Sabda sudah mempraktekkan AI browser dan sudah belajar masing-masing dan saling berbagi sehingga apa yang kami pelajari, yang kami alami ini kami ingin bagikan. Kami nggak mau semuanya kami pakai sendiri, tapi bagaimana menolong orang lain juga memakai terkhusus untuk pelayanan. Nah, Pak Max, ini semua orang pada bertanya nih, apa bedanya AI browser dengan AI biasa? Oke, akan ke Bagi situ. bagi Bapak Ibu yang mungkin masih bingung browser itu apa, yang gaptek kayak saya, browser itu kayak apa? Well, Google bisa eh, apa namanya disebut sebagai browser biasa ya Pak ya? kami akan langsung kepada slide pertama karena Yulia sudah membocor awal daripada ini. Oke, semua bisa lihat slide ini? Ini sih. Oke, kami mau mulai dengan diskusi. Apakah Anda pakai browser? Untuk apa yang Anda pakai browser? Dan lebih lagi, apakah pakai browser dalam pelayanan? Bisa di dalam chat, bisa raise hand, tetapi diskusi akan mulai bukan dengan AI browser, tapi dengan browser yang biasa. Apakah Anda pakai browser untuk apa? Oke, saya akan lepaskan share, tetapi saya harap ini sudah cukup jelas. Ya, Bapak Ibu biasa pakai browser apa? Silakan ditulis di live chat. Ya, untuk apa? Dan juga untuk apa? Khususnya dalam konteks pelayanan ya Pak ya? Itu kemungkinan akan Chrome, akan ada browser Firefox, kalau pakai Apple ada Opera dan Safari, tetapi pasti Anda pakai browser. Untuk apa? You pakai browser untuk apa? Google Pak, untuk mencari informasi, mencari situs yang saya sukai atau artikel yang saya butuhkan. Dan Effie, pakai browser untuk apa? Pakai browser untuk mencari-cari data yang saya perlukan sih Pak Max. Untuk belajar juga lah Pak. Pernah belajar? Wow, bagus sekali. Masih umur ini belajar. Senang dengar itu. Kalau udah nggak belajar, udah nggak bertumbuh tuh Pak. Iya Pak. Ya, teman-teman yang sedang nonton, duduk berapa jam per hari di meja? Dan di situ hanya untuk nonton, untuk nikmati, atau untuk bekerja? Saya tahu di Sabda ada staff yang duduk 6-7 jam per hari di meja. Dan yang paling sering itu di depan matanya apa? Untuk belajar. Untuk belajar. belajar. Thank you Ibu Evelyn. Betul. Ya. Ini teman-teman yang sudah nulis di live chat, ada yang pakai Google Chrome, ada yang pakai Firefox untuk cari data Pak. Juga Oke. pakai Brave browser. Kemudian lebih enak cepat pakai ChatGPT katanya. Sudah. So, ternyata kalau pakai AI paling sering itu kemungkinan di dalam satu browser. Ya. Ya. Tapi selain itu, siapa sini punya email? Harus Lakukan itu di mana? di Google. Tidak. Tidak. Dilakukan itu di dalam browser. Ya. Dalam browser. Ya, silakan Evelyn. Saya lihat ada raise hand. Izin bertanya, apakah chat GPT itu bagian dari browser? Nah, itu yang penting untuk mengerti perbedaan, dan itu mungkin akan paling tajam pertanyaan karena ada perbedaan antara browser yang adalah container adalah tempatnya dengan isi. Di dalam browser saya bisa punya YouTube dan nonton. Dalam browser saya bisa jalankan Instagram, TikTok. Atau saya bisa sampai WhatsApp ada di dalam browser. Di dalam browser saya bisa taruh hampir apapun. Ada orang yang bilang browser adalah jendela. Ada window, jendela kepada internet atau kepada jiwa. Internet Pak. Oh, ternyata banyak orang mungkin kalau lihat waktunya dan bagaimana mereka Terlalu pakai banyak. browsernya akan lihat sampai jiwanya. Ya. Mereka pakai itu untuk apa, dengan cara apa. Tetapi bagian besar daripada orang saat ini di desktop akan pakai browser. Google Docs, Google Templates, Google Slides, Google berapa banyaknya, semua itu di dalam browser. So, kami akan omong awal daripada itu. Saya harap Anda coba mikir,
waktu Anda setiap hari di depan komputer, berapa jam pakai browser? Dan untuk apa? Apakah itu untuk pelayanan? Mungkin itu untuk mencari dan persiapan khotbah. Mungkin itu untuk bahan sekolah minggu. Mungkin itu untuk nonton daripada YouTube. And seterusnya. So sekarang kami akan mulai dengan presentasi. Alright. AI browser. Apa itu AI browser? Akan sulit kalau belum bisa jawab apa browser. Kalau tidak tahu perbedaan antara browser dan isinya. Karena browser dipakai untuk bisa lakukan apapun, termasuk atau tidak layanan Tuhan. Akan belajar bersama. Kami ini bagian dari AI How. AI How punya AI Talks, dan itu sebagian daripada AI Now. Issues dan mikirkan ulang, rethinking hal-hal penting untuk dunia kekristenan. Karena AI mengubah segalanya. Tapi juga AI How, kan secara praktis mau mikir bagaimana bisa pakai alat-alat dari dunia AI untuk pelayanan. So, kami akan lihat why, and how untuk ministry use cases. Khususnya AI browser akan ada overview, akan ada teori, akan lebih lagi how to, bagaimana memakainya, apa fungsi dasar, apa featuresnya. Setelah itu akan ada 5 kelompok yang akan ceritakan daripada sabda tentang use case. Itu dipakai untuk Biblika sampai Bible study menakutkan. Berapa cepat hasilnya. Untuk management, administrasi, untuk quality control, untuk analytics engagement, untuk bisa multiplikasi and bikin isi. Okay? And kami akan berhenti dengan diskusi tentang what's next? Bagaimana lanjut dari itu? So, kami sudah ada sesi mulai daripada ini, dari diskusinya, dan saya harap Anda sudah punya ide dalam pikiran browser untuk apa, lebih lagi untuk pelayanan. So, sekarang ini learning objectives hari ini. Mulai dengan apa, what, memahami AI browser. Ada perbedaan, tidak sama dengan browser tradisional. Tapi ternyata ada sangat banyak miripnya. And itu tidak sama dengan AI chatbot. Dan tadi pertanyaan dari Evelyn tanya, bagaimana kalau saya di dalam satu browser buka chat? Sama atau tidak? Akan lihat lebih dalam tentang itu. Setelah itu akan kepada how. How dalam arti featuresnya, context, agency, agentic. Ada ternyata side panel, ada cara untuk kerja bersama AI, akan belajar itu. And akan mengeksplorasi ide-ide. Kami akan lihat bersama apa gunanya. Apakah ada gunanya? Oh, berguna. Nanti akan dengar pertama dari Bu Yulia atau kedua. Oh, terserah. Okay. Siap pokoknya. What is, apa itu AI browser? Sedikit AI. So, apakah itu browser? Lebih lagi browser yang hidup. Gimana kalau saya punya browser yang bisa mengerti? Waktu saya buka tab, itu nangkapnya, itu smart. Kalau saya bersama Bu Yulia, dan saya buka browser, dan saya buka halaman, dia baca, dia bisa mengerti. Saya tanya, apa itu halaman tadi? Dan tadi ada saat saya bisa aktif atau proaktif atau bekerja bersama Bu Yulia. Tapi dengan browser, bagaimana kalau browser bisa seperti itu? Mungkinkah? Tidak. Karena browser itu browser. Browser itu hanya sesuatu yang diisikan dengan search, diisikan dengan Google Doc, dengan PDF, dengan YouTube, dengan macam-macam. Tetapi secara dasar itu mati bodoh. Punya banyak tab. Dan saya pilih, saya buka, saya tutup. Tetapi kurang lebih itu adalah browser. Gimana kalau browser bisa hidup? Tidak mungkin. Nah, AI, kalau saya buka AI, saya chat, itu kadang bisa bikin gambar, tetapi itu tidak punya browser. Itu tidak bisa browsing. Itu kadang bisa search dan hasil dimunculkan, tapi saya tidak bisa lanjut. Lebih lagi, AI tidak bisa mengisikan form. Itu tidak bisa interaksi dengan dunia. Lebih lagi dunia maya yang nama internet. And AI bisa bekerja, yes.
dengan hebat, tapi tidak lewat browser dan tidak lewat internet. Browser, AI, dunia dan hal yang beda. Tapi gimana kalau duanya digabung? Apakah AI browser ada keduanya? Yes, tapi tidak. Itu bukan satu AI dalam satu browser. Itu bukan kiri ada browser dan kanan ada AI. Tidak. So, itu keduanya, yes, no, tapi yes, karena itu native. Itu dilahirkan, dirancangkan, didesain daripada awalnya untuk AI pintar punya browser dan browser pintar punya hidup dan AI. Dua-duanya bersama kami akan lihat seperti apa itu. Oke? Ya, kita tuh sebenarnya sudah pakai browser berpuluh-puluh kali, ratusan kali, tapi nggak tahu kalau suruh jelasin kita Untuk nggak yang ngerti. ingat 30 tahun yang lalu plus ada Netscape dari Mark itu? Anderson, salah satu browser paling pertama. Dan itu mengubah dunia karena sebelum itu untuk cari di awal internet, untuk cari di dunia maya tak bisa. Tetapi browser membuka kemungkinan untuk saya punya jendela yang dibuka dimanapun untuk lihat manapun. Untuk kerja apapun. Aku, Ya, manual. ya. Tapi AI masih buta dan masih tidak punya. Nah, orang-orang tuh Pak, karena mereka sudah mulai terbiasa dengan AI, mereka tuh memperlakukan AI itu sebagai browser. Jadi mereka tinggal langsung masuk, langsung ngobrol, langsung tanya ini itu, bahkan untuk membuka situs pun. Kami akan Karena lihat situs. ada 3 pengertian dan tahap karena ternyata ada, kalau lihat sini, browser yang biasa, browser yang punya plugin atau sampingnya ada AI, dan ada AI native browser. So, banyak orang pakai browser sebagai titik dan cara untuk akses AI dan lain-lain. Ya. Tetapi AI itu di dalam nama sandbox, itu di dalam satu, bisa even bilang penjara, dan penjara, container, browser itu ada tempat untuk you interaksi dengan AI, tetapi AI tidak tahu tentang tab-tab yang lain. Ya. AI tidak bisa keluar atau cari atau interaksi dengan apapun kecuali Anda lewat browser itu, tab itu, saat itu. Ya, jadi intinya tuh perbedaannya tuh kalau AI browser tuh bisa berinteraksi dengan semua bahan yang kita buka ya Pak. Tidak. Dan kami akan lihat karena kalau saya punya browser, saya bisa punya plugin. Plugin itu satu tambahan kecil. Misalnya punya browser dan saya punya tambahan kecil yang AI. Sekarang saya bisa tanya AI, dan ternyata Gemini bisa seperti itu. Saya punya halaman, dan saya dengan Gemini, saya bilang, oke, tolong untuk meringkas halaman ini. Tetapi hanya halaman itu tidak bisa tahu seluruh keadaan dari browser dan semua tabs and history saya. Lebih daripada itu, Gemini atau plugin seperti itu tidak bisa mengkontrol dan jalankan browser. Itu hanya bisa lihat. Itu seperti saya punya satu mata-mata atau kamera yang lihat browser saya, dan itu ceritakan bersama saya tentang apa yang dilihat. Tetapi itu hanya browser yang terintegrasi dengan AI plugin. Itu bukan sesuatu yang native seperti AI browser yang kami akan lihat. Dan perbedaan, ya browser dan bisa apapun, kecuali tampil AI yang browser yang punya AI itu bisa reaktif, itu bisa mengerti sedikit, tetapi yang native bisa proaktif. Saya bisa tanya kepada yang native, buka 3 tab ini, memberi kesimpulan, atau saya mau pesan, saya mau isikan formulir, saya mau jawab surat. Saya punya satu, bisa even bilang assistant, dan itu nama yang kami akan lihat bersama. Untuk saya dengar penjelasannya terlalu rumit Pak. Oke, Kalau praktek aja gimana? kami akan praktek sebentar, tetapi kami akan lihat kepada architecture, dan kami lihat lebih lagi kepada teori. Itu nama teori, dapat praktis. You suka praktis, dan kami akan ke contoh yang praktis. Tetapi saya akan bilang lagi, browser tak sama dengan AI. AI yang dalam browser bagus untuk main AI, tapi masih tidak. Ya. And
untuk hanya pasang satu AI yang samping browser, beda daripada ada browser yang lahir dengan AI, dan AI yang lahir yang bisa browsing. Itu nama convergence, paling bawah. Okay? So, kami akan lihat khususnya dari Perplexity. Ada beberapa pilihan yang lain, nanti kami akan komentar, tetapi khususnya AI browser Perplexity itu agentic and agentic search. Dan kami lihat seperti Ini yang natif ya Pak ya? ini native. Itu bisa, dan kami lihat dari features and functions bisa apa. Kami akan bersama lihat dulu architecture. Okay, yeah, there we go. Okay, kami akan lihat architecture. Di dalam Comet, ada Comet Assistant. Itu AI, tapi ada Comet Agent. Itu dua lapisan daripada AI. Berarti itu hanya bisa mengerti Comet Assistant, kalau lihat, bisa analisa, bisa conversation, itu bisa research, itu bisa aware atau mengerti tab-tab yang ada. Itu bisa dimikir sebagai satu teman pembaca, teman bergaul, teman pengertian yang menolong. Apa isinya daripada browser dan semua itu. Tapi ada juga Comet Agent. Dan itu perbedaan. Tidak hanya AI seperti dulu conversational assistant, tapi agent itu untuk melakukan tugas. Yang mengerti konteks itu dari assistant, agent pelaksaan itu agency dan tugasnya. Berarti itu bisa mengotomatisasi klik-klik buttons, isikan formulir, buka tabs, tutup tabs. Itu bisa sampai koneksi kepada Gmail atau calendar. Itu bisa berapa langkahnya. Itu bisa jadi digital assistant untuk tugas-tugas. Nah, perbedaan, dan ini penting untuk tahu, AI assistant, khususnya Comet Assistant, itu untuk mengerti dan menjelaskan. Tapi Comet Agent itu Ngerjain untuk tugas. pelaksanaannya. Ya. Dan itu yang biasa AI tidak bisa. Oke, digabung bersama. Satu lagi tentang architecture. Yang hijau kiri adalah user. Bu Saya. Julia, Effie, dan teman-teman. Tapi Comet di dalamnya punya kanan browser. Di kiri ada nama sidecar, itu tempat yang assistant hidup. Kami lihat lebih detail. Dan satu nama Chrome extension yang jadi jembatan antara di belakang. Ada API backend, itu tempat untuk lakukan tugas, untuk pemerintah, untuk AI akan bisa bekerja. Sekali lagi, ada user, dan di dalam Perplexity Comet itu menggabung di samping assistant, di belakang agent, dan di kanan browser. Seperti apa? Ini halaman. Hampir seperti halaman apapun ya. Oke. Tetapi lihat di bagian paling kanan atas. Assistant. Kalau saya buka, akan di kiri single page application SPA. Dan itu tempat yang saya bisa browsing termasuk saya pergi ke AI yang biasa. Saya bisa apa saja, Gmail, saya bisa Canva, saya bisa WhatsApp. Dan di kanan, assistant sekarang buka di sidecar. Ingat yang dulu ada sepeda motor seperti Vespa atau yang lain-lain yang punya sepeda motor dan di Kantong di sampingnya, pinggirnya. di kantong di pinggirnya, dan itu tidak hanya dua roda tetapi yang roda ketiga. Ya, Wah. biasanya tuh anak dan istri di situ. Ya, oke. Ingat, seperti itu. Tapi browser secara alamnya didesain, bukan hanya just pasang, tapi didesain untuk punya di sampingnya satu sidecar. Dan seperti apa fungsinya? Kiri itu web, kanan itu AI Assistant. Dan AI Assistant kami akan lihat bersama, luar biasa. Bagi dua sisi, untuk mengerti, tapi berdasar itu interaksi dan lakukan. Dan kami akan sebentar lagi dari teman-teman lihat lakukan apa untuk pelayanan. Alright. So, kalau mau akses Comet bisa daripada Play Store, bisa langsung Perplexity.ai, di-download, dan kalau bisa untuk gratis. Dan nanti kami ngomong tentang batasan, tetapi seperti semua AI ada gratisnya. Dan
puji Tuhan itu cukup untuk orang sini. So, Sabda semua pakai account yang gratis, kecuali satu yang dibayar untuk eksperimentasi yang lanjut. Okay? Now, saya akan bilang, and ini penting, kalau pakai untuk Android dan aplikasinya mobile, itu audio bagian kanan daripada chart, and itu punya quick answers tapi ringan. Karena Android lebih ringan. Tapi kalau you pakai desktop, itu punya sidebar, assistant, and itu bisa dipakai untuk tugas-tugas yang lebih produktif daripada research. Nanti akan lihat contoh-contoh sampai seterusnya. Oke? Jadi kalau untuk tugas berat pakai laptop ya Pak ya? Berarti ini tidak akan hasil yang sama. Dua-duanya bagus. Kalau saya hanya di jalan atau melakukan sesuatu yang cepat, dan kalau itu account yang sama, mereka bisa saling share history dan seterusnya. Oke? So, now, sekaligus ada bayar, itu bisa sampai mahal, minta ampun, 200 per bulan. Dan maaf ada nama saya di situ, bukan karena iklan, hanya karena mereka itu dianggap lebih baik daripada pro. Ya, Perplexity free, bisa online untuk cari, itu hanya membedakan dengan berapa banyak tokens, and ada fungsi-fungsi yang agency atau yang tugas yang hanya bisa dilakukan di dalam yang lebih mahal. Jadi kalau banyak sekali pakai cukup bagus kalau membayar per bulan. Kalau pakainya sangat banyak sekali ya Pak ya. Well, saya pakai cara yang lain. Ya. Kalau yang gratisan pun tidak bisa dipakai dengan baik. Apa gunanya? Makanya Tapi harus belajar kalau sudah dulu. bisa manfaat dan wow, yang gratisan bagus sekali, and then Manfaat. Oke, saya mau lebih, ya bayar aja. Lebih murah daripada bayar satu staff lagi. Jadi Bapak Ibu pakai yang gratis dulu kalau nanti kalau Jelas. pinter pakai Ini yang bukan gratis. iklan, tapi untuk mengerti konsep Ya. dasarnya. Oke. Ini satu infografis, dan lihat kiri, traditional browser, ada chatbot mungkin di samping, tetapi bukan terintegrasi. Ada satu chart kecil yang bilang traditional bandingkan dengan terintegrasi, bandingkan dengan native. Native duanya dilahir bersama. And itu sesuatu yang perbedaan hanya, oh look, ada beberapa tabs, satu itu intelligent atau seluruhnya smart. And kami akan masuk untuk itu. And then agentic itu berarti tidak hanya observasi, tapi bisa putusan dan tindakan yang bagian bawah. And itu bisa mengtransformasi bagian kanan, tidak hanya research dan aktivitas secular, tapi bisa betul transformasi pelayanan. Oke, so revolusi untuk web. Apa? Itu jendela menjadi agent. Tidak hanya jendela saya lihat, tapi bisa dibuka dan saya masuk dan dunia masuk. Oke? And itu jadi rekan yang aktif. Okay? Internet kita sedang penuh sesak. Kelelahan tab fatigue, di mana pun banyak ada. banget. Pernah ada teman saya 30 tabs atau lebih tuh Pak. Dibuka Berarti saya musuh karena rata-rata saya 100 sampai 150 minimal setiap saat. Tetapi mengapa? Ada dari Google 10 hasil, dan kami klik. Gimana kalau lain-lain bisa baca dan Oke, and so ada beban kognitif, navigasi, ya semua ini masalah. Yang browser tradisional itu yang ada, tapi bukan optimal dan pasti bisa solusi lebih baik. Lebih lagi kalau saya punya orang lain untuk menolong dan jalankan itu. Oke, so browser lihat, tapi agent navigasi. Kalau ada peta. Tapi dengan Google Maps, saya bisa punya route dan itu akan pilih, itu akan mikir dari sini ke sana bagaimana, dan itu sendiri pilih jalan yang terbaik, macet, tidak macet, dan seterusnya. Kiri ada peta, kanan ada tanda kutip peta yang pintar. Kiri dengan loop saya bisa browsing, kanan saya bisa interaksi dengan pintar. Itu perbedaan agentic. Okay? So, architecture itu dari kiri, saya sudah omong, traditional. Ada isi dalamnya. Ada nama plugin. And then Edge, Chrome, and Gemini ada contohnya. And itu hanya satu di kanan yang tahu tentang itu. Halaman
Tapi saya dah bisa mengerti, interact, bandingkan dengan yang kanan, AI native. Nah, itu bisa betul jadi workspace. Dalam workspace ada assistant, ada agent, ada browser, dan tiganya bersama. Wow, kami lihat bersama. Oke, ini beberapa yang produk. Saya bilang kami dah hanya ada Perplexity, ada untuk yang pakai Mac and Apple, Atlas, dan itu bagus. Tapi lain sekali untuk Opera dan Neon itu untuk yang tugas-tugas itu actually very good. And ada Arc yang dulu bikin browser tapi itu mainly untuk Apple dan so on dan seterusnya. Tapi Perplexity itu terbaik saat ini. Alasan kami akan lakukan and masih gratis. Saya dan pakai Comet, Pak. ya, itu Yulia bisa pakai, Effie bisa pakai, orang sini sudah semua belajar, pasti Anda bisa pakai. So, focus reset, Perplexity Comment, mengubah browsing menjadi apa? Conversational, percakapan. Dan seperti apa conversational browsing? Saya bisa di Google, dan saya coba untuk cari dan Gemini respond sedikit, dan ada beberapa link, saya buka-buka, atau saya bisa langsung kepada conversation. Saya mau tahu tentang John Stott dan bukunya. Apa garis besar? Gimana review? And saya betul bisa tak hanya omong dengan browser, tetapi bilang, dan buka 2 review yang terbaik and 1 review yang paling buruk di tabs. Dan saya bisa bandingkan. Saya bisa tak hanya dengan jari, tapi dengan voice. Kalau ada daripada Android, itu lebih ke audio juga. Tetapi bisa voice control apa yang saya sampaikan dan saya baca sampai bisa dibaca kembali. So, ini bisa sangat menolong tak hanya untuk peneliti, mahasiswa, tetapi untuk pelayanan. Sebagai contoh sini, analisa dampak AI pada pendidik teologi. Ada pendidikan, ada tulisan, and sekaligus ada references, ada sources, and tabs yang terbuka kalau saya mau. Itu penting untuk ingat tentang privacy. Bisa yang hapuskan hijau itu, please? Okay. Ya, ada yang coret-coret. Thank you. Ya. Alright, lanjut. Okay, so penting. Ingat privacy and untuk selalu hati-hati dengan data diri. But anyway, kembali kepada ini harus mengubah pola pikir. Cara yang lama, keyword, resep nasi goreng. Sekarang, and saya dapat just link, dan saya harus cari. Sekarang seperti Bu Yulia, dia suka untuk, saya mau bikin roti susu. Right? Roti tawar. Roti tawar susu. Dan dia ketik dan ada yang muncul. Itu cairkan 3 itu akan menggabung, bikin perbandingan dan wah, sangat beda. Saya sampaikan bukan kata kunci tapi keinginan saya, intent. Apa yang saya mau lakukan dan itu akan bekerja bersama mendampingi. Sangat beda. Harus punya mindset itu sebelum bisa pakai AI browser dengan baik. Kekuatan super, berbicara dengan banyak tabs. Tidak satu persatu dan saya baca alt tab, control tab, next tab. Tapi itu bisa membuka dan itu bisa kerja dengan itu dan sampaikan hasil, sintesis atau lain-lain. Okay? Studi kasus. Mau research Alkitab dan nanti daripada Effie akan lebih lagi. And so untuk Genesis and skenario persiapan khotbah, cara kerja, saya tidak bocor daripada Effie, and hasilnya adu. Studi kasus admin, kami akan lihat dalam lebih banyak detail, dan bagaimana itu menolong untuk administrasi daripada review situs, sampai review content, sampai perkembangannya. Oke. Biarkan AI bekerja, otomatisasi, agency, tidak hanya navigasi, tidak hanya untuk organisasi, tapi betul actions of agency. Peringatan etika penggunaan ya dipakai dengan baik-baik dan seterusnya. Ada banyak tricks seperti focus, harus bisa specific, berarti format, objective, context, user, usage. And lebih lagi kalau ada specific special needs. Ingat chain of thought and chain of reasoning. Kalau mau sesuatu, berlangkah-langkah sampai ke situ. Bikin satu workspace untuk kerjakan satu topik, tak campur semua bersama. Dan karena sedang main dengan bukan hanya prompt engineering, yang spesifik atas, tapi
context engineering. Context engineering itu berarti saya akan control source atau context. Untuk yang ingat kemarin dari notebook LM, saya tak tahu semuanya, tapi khusus apa yang saya mau jadi asal sumber dan konteks, content untuk saya bisa jalankan. Ini tips yang paling jelas dan kalau dengan ini sudah cukup. Okay? And masa depan di tangan Anda, AI browser itu akan jadi rekan kerja digital, rekan pelayanan, tidak tergantung Anda. Saya punya satu infografis and pasangan PPT yang kecil, tetapi saya akan dengan cepat minta ampun karena waktu sudah saya sedang curi dari teman-teman dan you pasti akan lebih ingat dan lebih suka dengar mereka. So, di kanan, browser traditional, plugin, and native. Akan omong tentang native. And native itu tidak sama dengan traditional, dan cara menggunakan kami akan lihat bersama. Kami sudah masuk sekarang AI 2.0. AI dulu, conversational GPT, bisa mikir, reasoning. Sekarang itu bisa lebih daripada itu. Agentic adalah actions, ada tugas, ada pelaksanaan. Kita mengambil alih kemudi. Okay? Agentic, sudah diomong, berarti web bisa mengeksekusi anonim daripada manual. Saya harus klik semuanya sampai saya ceritakan dan itu kerjakan. Sekarang ada di dalamnya reasoning. Tadi sudah omong tentang intent. Apa tujuan? Dan berdasar reasoning itu akan pilih langkah-langkah dan itu bisa sampai mengkoreksi dan punya hasil yang bagus. Self-correcting. Peta ekosistem ada berapa banyak untuk browser yang sejenis AI sudah dilihat, ada frameworks dan spesialisasi. Kami lihat yang raja browser consumer untuk AI, Perplexity, Atlas itu masih pakai cara yang beda dan tidak sebaik itu. Kami sedang omong tentang ambient computing, berarti saya browsing biasa. Tapi di belakang layar ada assistant yang siap kapanpun, untuk apapun. Anda tidak bisa membangun AI agent yang hebat tanpa data web yang bersih atau tepat. Berarti Anda sedang melakukan context engineering. Saya kerja dengan bahan, assistant membuka dan menolong untuk kerja bersama bahan itu. Di bagian bawah itu omong tentang messy content atau context. Better context, better content, better result. Sama dengan dulu yang kami belajar tentang prompt engineering. Fokus, tepat, hasilnya tepat. Context, tepat, hasilnya tepat. Use case bisa dipakai untuk research, untuk ekstraksi data. Satu contoh yang lucu tapi bisa buka di Comet, satu spreadsheet, and satu yang daftar. Saya bilang, ambil setiap item and copy itu kepada spreadsheet. Dan sekarang, itu ambil, ini yang pertama tahu di spreadsheet. Atau saya bisa pakai multi-tabs, and pakai itu untuk data extraction. Atau untuk bureaucracy, yang dulu 12 menit, jadi 90 detik. Auto form generation. And untuk coding, itu topik yang sendiri, dan dengan vibe coding bulan depan, kami akan mulai lihat sedikit tentang coding dengan AI. Framework keputusan, apa kebutuhan Anda? Kemungkinan saat ini, kebutuhan apapun you pakai browser. Butuh data web? Perlu untuk develop atau customizasi atau untuk form? Perlu untuk browsing harian? Agentic AI browser. Masa depan akan ada reasoning terus-menerus yang dipasang bersama browser, and browser akan diatur oleh reasoning itu. Multimodal understanding saat ini itu mengerti teks, tapi sedang ke arah untuk bisa mengerti gambar dan seterusnya. So, masa depan, saya janji akan wow, tapi harus mulai adaptasi sekarang. Sadar, ini makan tokens, tapi harganya turun. Ini perlu infrastruktur, dan jujur infrastruktur sedang dibangun, and akan tambah baik. Ini saat untuk eksperimentasi, ini saat untuk coba dan adaptasi. Ada risiko? Dalam arti, pasti kadang gagal, hati-hati untuk yang data, tetapi jujur, the dark side tidak masalah. Tidak kemampuan kita itu lebih masalah.
Oke, ada video kecil, and daripada itu kami akan kepada study case. Video. Alright, so ready? Gimana kalau browser Anda bisa jauh lebih pintar? Nah, hari ini kita akan bedah soal AI browser. Coba deh ingat cara kita browsing sekarang. Klik, cari, atur banyak tab manual. Capek kan? Browser biasa itu cuma jendela pasif. Beda sama AI browser yang jadi partner aktif buat kerja bareng kita. Jadi AI browser itu apa sih? Gampangnya, ini browser yang punya otak buat bantu Anda secara otomatis. Anggap aja kayak punya teman pintar yang selalu nemenin dan siap bantu pas kita lagi online. Teman pintar ini kerjanya pakai 4 konsep. Otomatisasi, ngerti konteks, personal, dan bisa ambil tindakan. Tapi, penting buat tahu nih, nggak semua browser pintar itu sama loh. Ada 2 jenis utamanya. Ada yang AI-nya cuma tambahan di browser lama, ada juga yang emang dari awal dibangun dengan AI. Analoginya gini deh, mending nambahin GPS ke mobil lama atau langsung punya mobil pintar sekalian. Udah banyak kok contohnya yang bisa dicoba, mulai dari Perplexity, Edge Copilot, sampai Opera Aria. Oke, teorinya cukup. Terus, gimana cara pakainya biar kerjaan kita beneran lebih cepat selesai? Caranya gampang banget. Kasih perintah yang jelas, biarin AI-nya kerja, terus langsung dapat hasilnya. Kita bisa minta bandingin produk atau langsung minta ringkasan artikel dari puluhan tab. Praktis banget. Ini benar-benar mengubah cara kita kerja. Browser bukan lagi buat nyari info, tapi buat nyelesain tugas. Nah, sekarang pertanyaannya, tugas apa nih yang bakal Anda kasih ke asisten pribadi baru ini? Karena tujuannya bukan lagi cuma mencari, tapi menyelesaikan masalah. Jadi, gimana Anda akan memulainya? Oke, akan lanjut kepada yang Effie, Yulia, dan teman-teman untuk setiap kasus, dan mereka akan share screen dari situ. Terima kasih, itu introduksi teman-teman 5 menit per orang, karena ada lebih dari 5, dan kami mungkin akan overtime sedikit. Silakan lanjut, Effie. Ya, Bu Evi, silakan. Terima kasih, Gimana Pak Max. Evi memakai AI browser? Oke, tadi ngelanjutin dari yang dikatakan oleh browser ya. Begitu hari 2 minggu lalu kami dari Sabda dapat training tentang AI browser ini, dan yang pertama kali saya coba adalah ini, Bible study. Karena kami baru saja selesai mengadakan kelas bedah kitab Matius waktu itu, dan saya sendiri sudah sempat mencari begitu banyak materi bahan untuk bedah studi khotbah di bukit ini. Selanjutnya, nah tadi seperti yang sudah Pak Max sampaikan gitu ya, untuk Biblika dan Bible study ini. Oke, silakan next. Ya, biasanya kita akan pakai, dan orang-orang itu kalau bicara tentang AI dan pelayanan, biasanya nomor satu yang ditanya tuh, bisa nggak dipakai buat persiapan khotbah? Nah, jadi karena itu saya mencoba untuk melakukan atau mencari persiapan khotbah. Tadi saya sudah minta dulu kepada AI browser, yaitu di halaman depannya, tolong bukakan saya dari alkitab.sabda.org saja semua bahan-bahan yang bisa saya pakai untuk khotbah di bukit, dan semua tabnya ditampilkan langsung. Jadi saya tidak repot lagi membuka tab satu persatu gitu ya. Semua ditampilkan mulai dari pasalnya, dari latar belakang kitab Matius, tafsiran dan sebagainya, hanya dengan prompt. Tadi saya tidak sampaikan di situ di ini ya. Nah, lalu setelah tabnya semuanya terbuka gitu ya, saya minta kepada AI browser, yaitu Comet yang saya gunakan di sini, dalam prompt ya. Sebelumnya ada promptnya di situ, saya tolong minta dibuatkan ya garis besar khotbah ya, tentang ucapan bahagia dari Matius 5, 3-12 ya, dan tolong berikan bla 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 yang saya butuhkan. Lalu setelah itu promptnya saya enter, dan hasilnya jadilah beberapa garis besar khotbah yang sudah diberikan berdasarkan tab-tab yang sudah saya buka ya, berdasarkan tab-tab yang sudah saya cek juga apakah yang dibukakan ini benar atau tidak gitu. Nah, setelah itu saya lihat hasilnya ya, inilah hasilnya diberikan. Tidak semua bisa saya sampaikan di sini ya. Cukup menolong saya, dan karena sebelumnya saya sudah persiapan sendiri juga ya. Nah, ini ketika saya lihat, wow, ini hasilnya luar biasa nih ya. Karena biasanya kalau saya menggunakan Alkitab Sabda untuk mempersiapkan khotbah atau mempersiapkan renungan dan sebagainya, saya harus buka tab itu satu persatu, saya buka, saya klik, saya cari, oh ini di sini gitu ya. Lalu setelah itu saya juga harus memastikan ketika menulis atau mencatat gitu, saya harus lihat lagi halaman itu, bahkan ketika menggunakan ChatGPT misalnya ya, saya harus pastikan ini benar nggak sama yang
ada di sumber bahan di Alkitab Sabda dan juga apa yang disampaikan dengan ChatGPT. Jadi itu perbandingannya itu memakan waktu sangat-sangat dan cukup-cukup lama walaupun itu sudah menggunakan AI Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Tetapi dengan memanfaatkan AI browser ini saya bisa minimalisir waktu membuka semua tab. Lalu juga saya minta dia mengambil dari bahan-bahan dari tab yang saya buka dan itu cukup membuat saya tenang karena apa? Berarti itu data-datanya tuh sudah tercover hanya dari tab-tab yang saya buka itu dan saya tidak punya kekhawatiran lagi. Ini dia akan mengambil bahan-bahan yang lain di luar dari sumber-sumber bahan yang sudah saya berikan, begitu ya. Dan itu saya cukup dengan alkitabsabda.org itu merupakan rujukan utama saya ketika mempersiapkan pendalaman Alkitab. Dan bersyukur sekali dengan ini. Cuman sekarang jadi ada pertanyaan yang begitu besar. Kelihatannya memang memudahkan, kelihatannya memang menolong. Tetapi bagi saya ini menjadi satu bahaya gitu Pak Max dan Ibu Yulia. Kenapa? Karena selama ini masih banyak sekali orang percaya gitu ya, yang tidak mau menggunakan AI, alasannya apa? AI itu halu, nanti dia memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan prinsip firman Tuhan, ya, tidak ada Mundur. Mundur sebagainya. dulu ya, belum sampai itu. Ya, jadi membuat ini sangat bahaya ya. Saya jadi bertanya, bukannya ini jadi malah tambah bahaya gitu ya Pak Max ya. Terutama bagi mereka yang memang sukanya jalan pintas, bagi mereka yang suka potong kompas, tidak mau ada pergumulan ketika mempersiapkan firman Tuhan. Karena dengan AI browser ini akan sangat menolong hasil-hasil yang didapatkan itu sudah sesuai dengan data-data yang kita inginkan dan sesuai dengan data yang sangat bertanggung jawab. Kalau saya sendiri di sini adalah alkitab.sabda.org. Jadi ini justru jadi satu pergumulan begitu sih Pak Max kalau dari saya ya ketika menggunakan AI browser ini untuk studi Alkitab begitu. Tetapi asik and fun. Ya. Nah, melihat kasusnya Ibu Evi ini, lalu saya tuh pakai komen juga, saya bicara dengan betul nggak kamu tuh bisa menyiapkan khotbah atau bisa membuatkan khotbah untuk saya? Dia bilang bisa gitu ya. Terus saya bilang, kamu tahu nggak kalau mempersiapkan khotbah itu butuh persiapan yang jauh daripada cuman informasi saja. Terus saya jelaskan ya, untuk khotbah itu perlu begini gitu ya. Lalu saya tanya, apakah kalau yang ini kamu bisa siapkan kan? Terus lalu dia bisa bilang, ya bisa. Ya, kalau kamu butuh bahan ini saya bisa. Nah, dari obrolan yang panjang lebar saya dengan Komet itu, lalu saya tanya, saya perlu nih bikin artikel. Obrolan kita ini bisa nggak kita bikinkan artikel? Karena saya nggak mau teman-teman yang lain tuh menyiapkan khotbah dengan cara yang ceroboh gitu. Lalu dia bisa bilang, bisa. Obrolan kita ini saya bisa susun menjadi khotbah, menjadi artikel. Lalu saya bilang, tolong buatkan draftnya, nanti saya akan periksa lagi apakah artikel yang kamu bikin ini sesuai atau tidak. Jadi ini Bapak Ibu hasil dari obrolan saya dengan Komet menjadi sebuah artikel yang saya pikir ini penting sekali untuk teman-teman yang mempersiapkan khotbah dengan AI. Jadi bisa naik dulu. Jadi apa namanya diberikan introduction, kemudian di dalam introduction itu dijelaskan bahwa ada beberapa poin yang penting untuk mereka yang menyiapkan khotbah. Pertama, tetapkan fondasi. Khotbah itu lahir dari perjumpaan kita dengan Tuhan, bukan dengan AI. Lalu poin kedua, berikutnya perlakukan AI sebagai perpustakaan besar, bukan sebagai penulis khotbah. Yang menulis khotbah itu kita. Tapi kita butuh bahan-bahan yang sangat besar dan itu bisa didapat dari cara AI memberikan bahan-bahan itu pada kita, gitu ya. Belum. Misalnya meminta daftar referensi ayat-ayat yang terkait, kemudian penjelasan teologi dan lain-lain next. Kemudian ketiga, lakukan discernment, harus seleksi, harus uji, harus olah semua bahan. Semua bahan yang diberikan oleh AI itu harus saya seleksi, kemudian saya doakan apakah yang Tuhan ingin saya berikan kepada jemaat yang saya akan khotbahin gitu ya. Jadi apakah ajaran itu setia dengan tradisi teologi atau pengajaran Alkitabiah yang saya sudah pegang selama ini. Apakah ini sesuai dengan kebutuhan konkret jemaat itu AI nggak tahu, yang tahu saya gitu ya. Apakah nada, gaya dan pendekatan ini mencerminkan khotbah atau pengkhotbah yang bukan hanya senang didengar oleh orang tapi betul-betul memberikan isi. Lalu poin keempat, jaga kejujur. Ini semua hasil 5
Ya, berikutnya ya, kita nggak ada waktu untuk satu persatu. Biarkan Roh Kudus menjadi editor terakhir. Kemudian, 6, gunakan AI untuk hal-hal pendukung, bukan inti khotbah. Jadi Bapak Ibu, ini hasil obrolan saya dengan Komet, lalu diberikan artikel, dan ini nanti saya akan pasang di apa namanya di situs Sabda, dan di dalamnya, di dalam pembicaraan itu saya tanya, apakah kamu punya referensi, punya bahan-bahan yang mendukung apa yang kita omongin. Lalu dia kasih juga. Lalu saya kumpulkan referensi ini, itu ada banyak sekali ya, dari Biola, dari Gospel Coalition, dari Evangelical Magazine, dan lain-lain. Jadi banyak banget. Ini menjadi bahan yang terverifikasi gitu ya, bukan hanya sekedar AI yang bikin, tapi ini desainnya dari saya, intinya dari saya, lalu saya juga yang meminta referensi, sehingga apa yang kita obrolkan itu punya dasar penelitian yang Ya, lebih baik. dan kesimpulan itu baik. Pada akhirnya pertanyaan utama bukan boleh pakai AI atau tidak, melainkan siapa yang benar-benar memimpin proses persiapan khotbah ini. Jika AI hanya menjadi alat bantu teknis, sementara hati tetap bergantung penuh kepada Tuhan, teknologi bisa menjadi hamba yang berguna. Dan saya rasa mungkin itu yang pelajaran yang paling penting. Kalau bandingkan Effie dan Bu Yulia, itu betul menggarisbawahi wow daripada AI browser. Effie mulai dengan pertanyaan, buka tabs daripada sabda.org dan dari semua tabs dirangkum dan itu dijadi dasar untuk khotbah. Yulia mulai dari satu kesan dan dia mulai untuk Sebenarnya. jemputan dan diskusi, dan dari diskusi bersama dengan AI, dan hasil dengan assistant, dia pakai agentic dan bilang, tolong saya untuk ini dijadikan teks, ini jadikan artikel, ini untuk saya lihat referensi dan sumbernya. Dan so kami bisa daripada tabs dan konteks menghasilkan sesuatu atau dari diskusi, lihat manakah konteksnya. Sekarang Ya. kami akan lanjut dengan cepat dan maaf kepada use case kedua dari Ibu Santi yang paling baik akan share dari mana? Ya, selamat siang Pak Max dan Ibu Yulia, dan juga Bapak Ibu Silakan. Saudara sekalian. Ya, saya akan share screen terlebih dahulu ya. Ya, dari situ saya harap. Ya, dari sini Pak Max. Ya, saya Santi, saya mewakili dari tim steering committee. Saya ingin berbagi tentang penggunaan AI browser ya, khususnya untuk manajemen. Jadi salah satu yang Sabda hasilkan itu adalah berita Ilsa bulanan gitu ya. Selama ini biasanya kalau saya menyusun tuh saya menyusunnya manual Bapak Ibu Saudara. Jadi saya menuliskan dulu apa kegiatannya, terus apa saja yang terjadi di Sabda, lalu baru saya menulis beritanya, dan itu memang ini ya butuh waktu gitu ya, karena memang satu terbitan itu beritanya ada banyak sekali, minim itu 10, tapi biasanya lebih dari 10 berita. Ya, jadi dengan adanya AI browser ini, tuh saya sangat-sangat tertolong. Jadi saya memanfaatkan ya, ada Sabda Daily, ini adalah info harian yang Sabda selalu informasikan baik melalui media sosial maupun melalui situs ya. Lalu saya juga memanfaatkan kalender kegiatan Ilsa dalam bulan itu. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ya, di sini ada 2 halaman berbeda, tetapi saya pakai fitur split view supaya bisa dilihat enak gitu ya, 2 berjejer gitu ya. Lalu saya baru memanfaatkan AI browser Comet untuk bisa mengolah kedua halaman ini seperti yang saya inginkan. Ya, saya menggunakan prompt untuk membuat draft berita gitu ya, berupa laporan kegiatan Sabda sepanjang Februari berdasar 2 tab ini, tetapi dengan format nama kegiatan dan juga ada informasi atau isi kegiatannya. Dan hasilnya cukup oke, Bapak Ibu Saudara. Ini sangat-sangat menolong ya. Kalau sebelumnya saya manual satu persatu, ini saya bisa mendapatkannya secara otomatis dan hasilnya cukup oke. Ini beberapa contohnya. Ya, sebenarnya masih ada banyak ya, karena kegiatannya tidak hanya 10 tetapi lebih ya dari itu. Ya, jadi ini di satu sisi sangat menolong saya untuk bisa menyiapkan draft berita Ilsa, tapi ini tetap akan saya olah, tetap saya akan edit ya, dan saya akan lengkapi sesuai dengan kebutuhan. Lalu yang kedua, saya juga memanfaatkan AI browser Comet ini itu untuk company profile Ilsa. Ya, karena saya penasaran gitu ya. Jadi ada 2 halaman yang saya pakai nih. Ini dari situs Ilsa. Yang satu halaman tentang kami,
lalu yang satu halaman sejarah pelayanan ILSA. Ya, jadi dari kedua halaman ini saya mengolahnya dengan AI Browser Comet untuk membuat rangkuman ya. Rangkuman tentang pelayanan ILSA secara sistematis, secara kronologis, dan juga detail untuk info-info pentingnya itu tetap ada gitu ya. Ya, hasilnya juga cukup bagus gitu ya. Ini beberapa untuk rangkumannya. Saya pikir pengkategoriannya juga cukup oke ya. Identitas dan karakter ILSA, terus juga ada awal panggilan dan juga perintisan, bahkan pengembangan. Ini beberapa contohnya aja, pengembangan software Sabda gitu ya, itu pada era 90 sampai 2000-an ya. Tapi kalau semakin ke sini pastinya juga sudah semakin banyak sekali pengembangan layanan ILSA yang sudah dikategorikan. Nah, ini bagi saya rangkuman profil ILSA ini juga cukup menolong gitu ya untuk bisa diinformasikan dengan beragam cara kreatif lainnya. Ya, salah satunya ini, saya menggunakan halaman ya terkait tentang pelayanan ILSA, lalu satu halaman lagi tentang highlight per tahun yang dicapai oleh ILSA. Ya, jadi dari rangkuman tadi dan kedua tab ini tuh saya coba memakai e-browser untuk membuat konsep infografik gitu ya tentang sejarah pelayanan ILSA dan juga pencapaian apa saja gitu yang nantinya bisa sahabat Sabda lihat gitu ya dengan visual yang mungkin lebih menarik gitu ya karena infografik kan grafis gitu ya. Jadi saya pakai ini untuk membuat konsepnya. Ya, jadi ada judul utama atau headernya ya cukup oke gitu ya. Lalu juga pembagian infografiknya itu dibagi berdasar blok-blok gitu ya. Ada blok 1 tentang masa perintisan, ada usulan visualnya juga akan ada gambar apa aja. Lalu untuk blok kedua ya terkait era internet dan selanjutnya bahkan komunitas, ada strategi IT for God dan yang berikutnya yang masuk sekarang ya AI for God ya Center for Excellence itu juga masuk di dalamnya. Jadi menurut saya ini satu konsep yang nantinya masih tetap akan bisa kita olah lagi ya untuk bisa kita ringkas mungkin atau mungkin kita bisa lengkapin sesuai dengan yang kita butuhkan. Ya saya pikir AI browser ini akan sangat bisa menolong kita ya terutama untuk pekerjaan yang bisa diotomatisasi gitu ya supaya prosesnya bisa waktunya lebih cepat dan pastinya juga akan bisa menolong pelayanan kita bisa berkembang juga. Ya, saya harap sharing dari saya bisa menginspirasi Bapak Ibu Saudara semua untuk bisa memakai AI Browser ini untuk mengembangkan pelayanan. Terima kasih. Terima kasih Bu Santi. Terima kasih Bu Santi. Ya, kita akan panggil teman berikutnya. Sabda Labs. So, jelas ini bisa daripada administrasi Ya. sampai bisa menolong untuk Itu kalau presentasi. bikin laporan tahunan enak sekali ya. Sangat. Ayo, oke. Akan presentasi apa? Silakan Ya, share screen. silakan Lanjut. Pak Hadi Oke, selamat siang Bapak Ibu Saudara semuanya. Saya mewakili Sabda Lab, saya dan Anas akan menceritakan bagaimana menggunakan e-browser untuk kepentingan tugas-tugas khususnya untuk hal-hal teknis ya. Ini saya akan sharing. Ya, khususnya saat ini saya akan membagikan bagaimana e-browser itu bisa untuk mengaudit situs dan beberapa hal teknikal yang lain terkait dengan administrasi dan data. Untuk audit situs kami pikir karena e-browser sudah dari awalnya adalah bisa mengekspor situs-situs dan itu bisa dipakai untuk menganalisa. Jadi kepentingan audit situs bukan hanya terkait dengan bisa browsing tetapi juga untuk situs yang intelijen. Ini khususnya saya yang pertama kali mengaudit untuk bisa mengecek apakah situs, ini contohnya situs Pasca ya, untuk situs Pasca apakah situs Pasca ada broken link atau ada link-link yang rusak gitu. Jadi bisa aja setiap situs atau website itu ada link-link yang broken atau yang rusak yang tidak bisa diakses. Jadi saya meminta untuk e-browser untuk bisa mengecek dan e-browser akan menampilkan hasilnya. Ini contoh yang saya berikan untuk bisa mengecek. Contohnya, tolong buka setiap menu utama dari situs Pasca dan periksa link tersebut, maka akan menampilkan. Ini tampilannya tidak cukup enak dibaca, tapi saya meminta prompt berikutnya untuk menampilkan dalam bentuk tabel, sehingga ada tampilan yang enak dibaca gitu, sehingga developer atau orang yang akan memperbaiki lebih mudah untuk memperbaikinya. Lalu yang kedua, saya menganalisa UI UX-nya. Jadi khususnya saya ingin untuk mengubah halaman homepage. Jadi saya meminta e-browser Comet ini untuk bisa menganalisa situs khususnya homepage dan khususnya juga terkait dengan UI UX itu. Jadi dengan seperti itu e-browser akan menampilkan kelemahan kelebihannya yang saya minta tadi. Lalu
hal-hal yang ingin diperbaiki. Lalu setelah usul-usulan yang diberikan tersebut, yang bagian kedua saya membuatkan wireframe. Wireframe khususnya untuk homepage berdasarkan dari usulan yang AI Browser berikan. Maka akan diberikan usulan-usulan wireframe per bagian gitu. Lalu setelah diberikan usulan-usulan atau dibuatkan wireframe tersebut, saya meminta supaya usulan-usulan tersebut dapat direalisasikan atau diimplementasikan secara cepat. Maka saya meminta source code untuk bisa langsung diaplikasikan secara cepat melalui klien di browser. Nah, ini tidak dari sisi server tapi dari sisi klien yang hanya sementara untuk bisa dilihat. Maka AI Browser akan menampilkan source code-nya, dan ketika source code-nya diberikan, saya saya menggunakan tools dari browser sendiri, yaitu menggunakan developer tools, dan kodenya itu saya masukkan. Dan tampilan yang sebelumnya yang lama akan berubah menjadi tampilan yang sudah diusulkan oleh AI Browser tersebut. Lalu yang bagian kedua, setelah memberikan masukan tersebut, saya pun akan memfollow up lagi, khususnya untuk color theme-nya, apakah ada yang tidak sesuai. Dan ternyata AI Browser pun akan memberikan usulan color theme yang sesuai dengan tema Paskah. Dan dalam khusus ini adalah bagian yang kedua, mulai dari peran Anda yang AI Browser yang berikan gitu. Jadi yang saya lakukan untuk audit situs ini minimal sekali, sebenarnya bisa di-extend lagi hal-hal yang bisa dilakukan, tapi paling tidak ini menjadi dasar untuk bisa mengaudit situs. Pertama yang link checker untuk menganalisa UI UX, membuat wireframe atau mockup, lalu usulan kode yang diimplementasikan, setelah itu saya menggunakan developer tools di browser. Lalu yang bagian kedua adalah mengekstrak data. Ini tujuannya supaya saya bisa mendapatkan data-data yang saya harapkan melalui situs yang diakses. Ini contohnya saya meminta untuk mendapatkan data-data dari playlist YouTube AI Expo. Kalau dari secara sekilas untuk mendapatkan ini dan untuk mendapatkan daftar videonya ini beserta linknya itu agak sulit karena tidak bisa melihat secara langsung, maka saya meminta bantuan AI Browser untuk bisa mengekstraknya. Ini contoh sepele, contoh saya memintanya kepada ChatGPT. Ternyata ChatGPT tidak bisa mengekstraknya dengan contoh prompt yang sama. Tolong ekstrak data dari playlist YouTube ini, ambil informasi video dalam playlist tersebut. Ternyata dengan ChatGPT tidak bisa, tetapi dengan AI Browser dengan prompt yang sama bisa mendapatkan hasilnya. Dan dia menampilkan dalam bentuk tabelnya, judulnya, URL, YouTube-nya, dan tahunnya, sesuai format yang saya inginkan. Lalu yang bagian kedua, saya mempunyai 2 tab. Pertama yang AI Expo 2025 yang saya buka pertama tadi, yang ini AI Expo 2024. Saya meminta supaya spesifik untuk mengambil source tab dari AI Forgot untuk 2024. Tolong ekstrak juga video playlist YouTube dengan tambahan add, ini untuk memilih source-nya, dan pilih dan buat dengan format yang sama. Maka AI Browser akan menampilkan format yang sama dari data-data dari playlist yang AI Expo 2024. Jadi ini contoh yang kedua juga bukan hanya untuk situs YouTube saja, tapi untuk situs-situs yang lain. Contohnya ini situs pemuritan, bagaimana saya bisa mengekstrak data tersebut dan meminta untuk format-format yang saya harapkan. Ini contohnya dalam format Excel dengan kolom judul kategori URL. Jadi AI Browser akan mampu untuk menganalisa, untuk membagi, mengkategorikan. Nah, ini hasilnya saya ingin bentuk tabel, maka bahan-bahan tersebut akan dikategorikan, ditampilkan sesuai tabel yang saya inginkan. Kalau saya sebagai seorang programmer juga saya menginginkan format yang lain, maka saya akan tinggal meminta dalam format yang lain, contohnya pakai JSON array atau dalam format SQL. Nah, untuk ekstrak data ini, secara ringkas saya meminta untuk menganalisis itu, untuk menentukan data kolomnya, lalu untuk format datanya bisa spesifik untuk Excel, CSV, JSON, atau SQL. Dan triknya ini untuk banyak tab, saya bisa menggunakan referensi sumber, menggunakan tanda add ketika mengetik prompt-nya. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya di sini terkait administrasi DSL. Jadi DSL itu tidak hanya review situsnya menggunakan AI, ada beberapa kita melakukan review secara langsung gitu, dan juga ada beberapa masukan, kemudian juga waktu dengan tim lain untuk terkait situs perbaikan. Nah, di sini ada banyak sekali catatan yang saya miliki untuk notulensi yang terangkum dalam Google Doc gitu. Nah, di sini saya menggunakan AI Browser untuk dari beberapa catatan tersebut membuatkan to-do list. Kalau biasanya pakai ChatGPT, kita
copy paste satu persatu baru jadi to-do list. Nah, dengan AI browser ini tinggal membuka Google Docs-nya, kemudian diminta untuk membuat to-do list-nya. Nah, di sini saya menggunakan ada Atlas dan juga Comet. Nah, sebelum meminta to-do list-nya, untuk memastikan supaya AI browser itu juga mengerti isi dokumen, itu saya notice dulu di prompt-nya. Jadi, kalau ini contohnya di bagian pasca, terdapat catatan yang terdiri dari review bersama, masukan Anastasia, AI Companion, dan walkthrough situs pasca. Apa saja kesamaan dari hal tersebut? Nah, setelah itu dia sudah menjawab, baru sekarang buatkan rangkuman atau to-do list yang harus dikerjakan programmer dalam memperbaiki situs pasca. Hasil yang diberikan dari Atlas ini cukup oke dan juga bisa untuk memantau dalam apa yang sudah dikerjakan, apa yang sudah diperbaiki dari teman-teman Sabda Lab. Jadi udah terperinci gitu untuk dari Atlas. Kemudian juga saya lakukan yang sama dengan menggunakan Comet gitu, dan juga mengarahkan terlebih dahulu bahwa fokusnya pada catatan terkait situs pasca. Di catatan ini terdapat review bersama, masukan Anastasia, Companion, dan waktu pasca. Bisakah jelaskan secara singkat setiap bagian tersebut ini untuk memastikan bahwa di AI browser ini sudah tahu Google dokumen yang sedang kita buka gitu. Nah, setelah itu baru membuat ini hasil dari ringkasannya, sudah sesuai, terus baru saya minta untuk membuatkan to-do list terkait semua catatan tersebut, gabungkan setiap catatan, baik dari review bersama, masukan Anastasia, AI Companion, dan waktu pasca, supaya memudahkan tim untuk memperbaiki situs pasca. Gitu. Nah, dia juga oke hasilnya dari Comet ini untuk to-do list-nya, apa saja yang harus dikerjakan, dan juga ini menjadi checklist juga dari setiap tim yang udah selesai dikerjakan apa. Nah, untuk tipsnya dari menggunakan baik di Atlas maupun Comet adalah untuk akun yang digunakan, karena di Atlas maupun Comet juga melakukan login, itu akunnya harus sama dengan Google dokumen yang akan kita buka. Nah, selanjutnya ini juga berhubungan dengan data teks. Waktu itu diminta untuk menyiapkan data teks yang akan di-generate audionya gitu. Tapi file yang dibutuhkan TXT. Nah, padahal datanya tersebut ada di sebuah situs. Nah, di sini saya menggunakan Atlas untuk mempermudah mengambil seluruh bagian teks. Nah, di sini contohnya adalah waktu project 30D yang akan di-generate AI itu meminta untuk seluruh teks yang terletak pada background putih, karena di situsnya ada background putihnya dari tanggal sampai kalimat terakhir. Kemudian untuk membuatkan format TXT yang siap di-download dengan nama file, depan file 30R, hari, dan diikuti, terus kemudian ngasih contoh. Nah, hasilnya juga lumayan cukup oke gitu, semua teksnya terekstrak gitu saat dicek, kemudian juga nama yang format namanya sesuai yang dihasilkan gitu. Cuma dalam kelemahannya adalah kalau memakai Atlas ini hanya bisa mengambil teks halaman yang sedang dibuka. Contohnya adalah yang selanjutnya ini saya meminta untuk membuatkan hari kedua langsung saat tampilan hari pertama itu nggak bisa. Dia pasti akan meminta untuk bukakan terlebih dahulu untuk hari kedua, baru nanti saya buatkan. Tapi kalau kita menggunakan Comet, kemarin juga mencoba membuat Comet, tapi tidak berhasil untuk menjadi sebuah file. Gitu. Hanya dia copy paste teksnya terlebih dahulu dan harus kita membuat filenya sendiri. Jadi memutuskan kemarin membuat dengan Atlas. Terima kasih sekian yang disampaikan sharingnya dari saya. Betul. Comet tidak punya izin untuk main di komputer Anda. Itu tidak bisa buka, baca files, kecuali ada plugin khusus untuk itu. Itu hanya bisa kerja dengan web dan browser. Dan browser sendiri tidak bisa mengedit file di laptop Anda. So, dengan cara yang sama. Oke, ini Millie, sudah siap untuk lanjut? Ya, siap Pak Mat. Ya, share screen, lanjut. Oke, saya coba share screen dulu. Bentar. Oke. Ya, Bapak Ibu, saya juga akan menjelaskan, saya dari Sabda Engagement, saya akan menjelaskan bagaimana browser menolong saya untuk bisa mencari bahan-bahan, menganalisa bahan-bahan untuk saya pakai dalam program Alkitab. Ya, Bapak Ibu, saya mulai dari halaman Sabda Live. Di sini di Sabda Live akan ada arsip-arsip Alkitab yang sudah ada dari tahun 2022.
Dan di sini saya mau minta tolong AI Browser untuk bisa analisa dari tab yang saya buka ini, dari arsip-arsip Alkitab ini untuk berikan seluruh topik yang sudah pernah dibahas dan juga ayat-ayat yang sudah pernah dibahas dalam Alkitab. Jadi setelah AI menganalisa tab ini, maka diberikanlah hasil-hasilnya. Kurang lebih ada 175 ayat dan juga topik-topik yang sudah dibahas dalam Alkitab. Nah, di sini diberikan juga langsung untuk link-linknya kepada arsipnya langsung supaya bisa lihat langsung videonya. Nah, dari hasil yang banyak ini, tujuan saya mau mencari yang khususnya untuk topik LAN, karena memasuki bulan Maret, kita akan membahas LAN. Jadi saya akan mencari topik-topik yang LAN yang sudah pernah dibahas. Jadi saya tidak akan lagi membahas lagi untuk bulan Maret 2026 ini. Jadi saya minta tolong AI Browser untuk bisa mengkurasi kategori LAN yang sudah pernah dibahas dalam Alkitab. Jadi kurang lebih dikategorikan ada 6 dan juga ada kurang lebih 6 kali 4 kurang lebih ada topik-topik yang sudah dibahas terkait LAN. Nah, dari topik-topik yang sudah dibahas terkait LAN ini, saya mau berikan atau saya mau minta untuk bisa memberikan artikel-artikel terkait LAN yang belum pernah dibahas sebelumnya. Jadi dari bahan-bahan yang diberikan itu, dari bahan-bahan yang diberikan oleh AI Browser, maka AI Browser akan memberikan link-link yang otomatis terbuka, Bapak Ibu. Seperti yang di sini dilihat ada langsung terbuka dari situs Pasca, kemudian dari artikel Pasca, dan juga dari 34 ayat tentang Pasca, lain dan lain sebagainya. Nah, dari bahan-bahan yang sudah ada ini, saya mau kurasi lagi, saya mau kategorikan lagi ayat-ayat apa yang belum pernah dipakai dalam PA dalam Alkitab. Sehingga ayat-ayat itu yang akan menolong saya nanti akan dipakai dalam Alkitab bulan Maret 2024. Maka ketika saya berikan promnya dan juga hasilnya, maka diberikan seperti ini. Hasil-hasilnya dari tab-tab yang sudah terbuka, kemudian saya minta lagi untuk AI Browser bisa berikan ringkasannya untuk setiap tab. Jadi luar biasa, kita biasanya kalau mencari bahan kita harus baca satu persatu dalam Google atau Chrome, kita akan baca satu-satu tabnya, kemudian kita analisa sendiri apa ayat pentingnya dan lain sebagainya, dan itu jadi bahan PA kita. Tapi di sini browser sangat menolong, bisa membaca semua tab, mengkurasi semua tab, supaya kita langsung tahu, oh isi dari tab ini seperti apa dan lain sebagainya. Nah, di sini ada kurang lebih ada 4 tab yang saya buka dan 4-empatnya langsung diberikan ringkasannya untuk setiap tabnya. Nah, di sini saya berikan minta untuk topiknya, ayat kuncinya juga deskripsinya. Lalu minta tolong berikan 5 poin besar terkait LAN dari setiap artikel itu. Nah, ini hasil jawaban yang saya terima dan kurang lebih seperti itu. Jadi hasil yang saya berikan ini tidak serta-merta saya langsung copy untuk bisa jadi bahan PA saya di Alkitab, tetapi bagaimana ini menolong saya untuk bisa mempermudah mencari bahan dengan semua tab-tab yang ada terkait bahan khotbah, terkait artikel dan bahan PA lain-lainnya, untuk bisa saya kurasi lagi secara pribadi untuk bisa menjadikan bahan PA untuk Alkitab bulan Maret. Kurang lebih seperti itu dari saya. Bagus, terima kasih. Oke, satu lagi. Alright. Sekarang akan belajar tentang multiplikasi bahan, akan untuk bagaimana edit, bagaimana untuk content. Silakan. Alright, sudah siap? Ya, Ian oke. dan Melissa. Oke. Ya, oke, kita langsung share screen aja. Ya, saya Melisa dan rekan saya Tian, kami dari tim Sabda Academy Resources. Ini adalah AI browser yang kami pakai di dalam tim. Salah satunya adalah untuk multiplikasi dari seminar yang sudah dilakukan. Ya, mungkin ini sedikit tips and trick ya, Bapak Ibu. Kita juga pertama kali ketika menggunakan tuh yang pasti kita harus beradaptasi gitu, karena
agak cukup kaget juga ya. Mungkin sama dengan Bapak Ibu. Apa bedanya dengan browser biasa dengan AI browser gitu? Dan yang kita dapatkan adalah itu tuh bukan hanya kita mencari, kita nggak hanya searching aja gitu, tapi kita juga mendelegasikan tugas kepada AI gitu. Nah dari situ tadi banyak dari teman-teman udah menggunakan fiturnya, baik itu tab dan lain sebagainya. Dan nanti kita akan lihat salah satu lainnya lagi dari AI browser ini. Nah, e-browser ini harus menggunakan Google Search atau mencari referensi gitu. Setelah kami menggunakan AI browser ini, ketika menggunakannya, kami mendapat satu tips nih ya, karena kita harus mengaktifkan untuk mode writing, untuk membuat konten, atau akademik untuk riset yang lebih mendalam gitu tentang bahan yang sedang kita pakai. Ya, dan juga salah satu kelebihannya, meskipun itu kita minta satu artikel, itu kan mereka akan menggabungkan dari berbagai sumber. Tapi Bapak Ibu juga perlu perhatikan, setiap akhir dari paragraf tersebut, itu pasti ada nomor kecil di bagian bawah. Dan itu fungsinya apa? Fungsinya adalah kita perlu cek apakah data yang diambil atau itu misalkan kutipan ayat Alkitab atau misalkan referensi itu akurat atau tidak. Nah, itu yang perlu diprotek oleh Bapak Ibu. Nah, tips selanjutnya itu adanya iterasi atau tanya ulang. Jadi ketika AI itu menjawab kurang sesuai atau belum tepat seperti yang kita harapkan atau kita ingin buat, itu bisa ditanya ulang gitu. Jadi jangan ragu-ragu untuk tanya, ubah gaya atau tambahkan ilustrasi dan sebagainya. Ya, dan ini salah satu fitur yang mungkin kita bisa sharingkan, itu namanya Space. Kalau di bahasa Indonesia itu ruang kerja. Itu sebenarnya fokusnya tadi sempat ada yang bertanya gitu, apa bedanya dengan notebook LM gitu kan. Nah, ini kurang lebih sama. Jadi kita membuat ruang kerja, ruang lingkup yang dia secara hidup gitu. Jadi apapun yang ditaruh di sana, misalkan itu dokumen, artikel, dan lain sebagainya, itu tuh AI akan mengolah berdasarkan apa yang diinputkan. Beda dengan yang tadi ya Bapak Ibu ya, ini kita fokus ke Space ya. Kalau Space itu fitur intinya adalah konteksnya terisolasi tadi. Apa yang diberikan itu yang diproses. Terus adanya instruksi yang custom atau ini bisa customisasi seperti apa yang kita butuhkan gitu untuk hasil yang terbaik. Dan ruang kerja ini kelebihannya adalah dia bisa sharing ke anggota lainnya, anggota tim lainnya, ataupun dalam tim yang lain gitu. Nah, di Space ini juga adanya memori berkelanjutan. Jadi saya spill, ada thread di dalamnya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian tidak perlu untuk terus-menerus mengulang prompt yang sama gitu. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian bisa mengembangkan prompt yang sudah Bapak Ibu gunakan gitu. Ya, mungkin kita langsung saja, kalau Bapak Ibu nanti lihat di bagian kiri, itu ada namanya Space. Tergantung Bapak Ibu pakai bahasa apa ya. Kalau misalkan bahasa Indonesia itu ruang kerja. Nah, nanti di bagian situ, Bapak Ibu nanti bisa klik New Space, itu untuk membuat satu ruang kerja baru. Nah, ini adalah interface dari ruang kerja yang sudah dibuat ya, Kak Tian ya. Ini di bagian tengah ini, kami namakan ruang kerja itu adalah multiplikasi AI How dan AI How Notebook LM. Sedangkan nanti di bagian kanan, jika Bapak Ibu Saudara sekalian itu belum memberikan source atau sumber, itu akan kosong semua ya Kak Tian ya. Nanti akan cuma ada upload files, upload, dan sebagainya gitu. Namun di bagian ini sudah kami tambahkan ada transkrip dari AI How Notebook LM, juga ada link-link terkaitnya, ada link YouTube, link dari situs Sabda Live, ada juga dari SlideShare, dan juga dari Notebook LM-nya sendiri nih ya. Ya, betul. Dan ini nggak salah satu, tapi banyak. Ini threads yang sudah dibuat, itu bisa fokusnya ke inti seminar, ada juga yang carousel, cheat sheet, tutorial, FAQ, maupun... Betul sekali. Ya, betul. Nah, selain fitur untuk tadi menambahkan sumber, di bawahnya itu ada namanya Edit Custom Instruction. Ya. Nah, di bagian ini, Bapak Ibu Saudara sekalian itu bisa memberikan custom instruction yang itu akan dalam tanda kutip dipatuhi oleh AI gitu. Jadi di sini saya memberikan customnya itu selalu respon dalam bahasa yang casual gitu, karena konten ini akan didistribusikan di media sosial. Jadi AI browsernya ini harus merespon sebagai content creator. Nah,
Dengan catatan di bagian custom instruction ini hanya bisa digunakan di space yang sudah dibuat ya Bapak Ibu. Jadi custom instruction ini tidak mempengaruhi di space-space lainnya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sekalian mau menambah space yang lainnya dengan bahasa yang lebih formal, dengan bahasa yang lebih kekinian dan sebagainya, itu tidak mempengaruhi. Nah, by default secara defaultnya ini tuh masih sedikit banyak itu mengambil sumber dari situs yang di luar gitu. Nah, gimana supaya tidak mengambil situs yang di luar? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian bisa mematikan di bagian bawah yang include web by default. Itu bisa dimatikan. Nah, nanti sudah secara otomatis itu hanya akan memproses sumber yang sudah diberikan oleh kita, baik dari file maupun dari link. Nah, space ini tadi sempat sudah di-spill sedikit ya. Ini bisa dibagikan atau sharing kepada rekan-rekan yang lainnya. Tinggal menuliskan email, nanti ini ada di bagian kanan atas, dan atau bisa menggunakan copy link. Ya, dan juga di AI browser ini cukup transparan ya. Dia akan memberikan kerangka berpikir AI dalam melakukan setiap prosesnya gitu. Di sini dia mengekstrak dulu, terus lalu mencari insight tambahan, lalu mengambil konten, dan dari proses ini sebenarnya kita juga bisa mengevaluasi, oh ini kayaknya ada satu proses yang kamu harus lakukan. Nah, itu bisa diberikan input kepada AI-nya gitu dalam memproses setiap apa yang kita inginkan gitu. Nah, ini adalah hasil dari salah satu thread yang sudah kami bikin, yaitu di bagian quotes. Ini AI browsernya itu space ini mengambil dari transkrip yang sudah diberikan gitu. Kami meminta 12 quotes dari bagian tersebut, namun ada beberapa bagian yang memang kayak sedikit kurang sesuai gitu ya. Jadi ini adalah tugas kita juga gitu. Jadi nggak serta-merta hasil dari AI ini langsung dipakai gitu. Namun kita harus cross-check, terutama dengan transkripnya atau dengan videonya. Ya, dan misalkan Bapak Ibu punya Perplexity Pro yang tadi sebenarnya salah satu keuntungannya adalah bisa memilih model. Dan by default sebenarnya bisa mengenerate beberapa gambar, hanya saja sangat terbatas. Dan di sini saya kasih contoh, ketika tadi dari quotes ini, lalu dijadikan grafis. Dan yang di bagian atas itu adalah prompt-nya, dan yang di bagian bawah itu adalah contoh-contoh hasilnya gitu. Nah, tadi kan yang kita pakai di multiplikasi di tim SAR sendiri. Nah, bagaimana kalau Bapak Ibu Saudara sekalian mau gunakan? Ini adalah salah satu ide yang kami berikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan audio khotbah atau seminar yang udah diubah menjadi transkrip. Nah, silakan nanti bisa siapkan space-nya, terus bisa mulai mengedit dan prompting ya di situ, lalu memutuskan untuk multiplikasinya menggunakan apa. Ya, dan ini mungkin sebagai penutup dari kami, bonusnya, tadi sedikit sekali yang teman-teman sharingkan tentang otomatisasi. Tapi perlu di-disclaimer kalau ini benar-benar menggunakan token yang sangat banyak, jadi perlu bijak dalam menggunakannya. Nah, di sini, ini sebagai contoh, di bagian kiri itu AI melakukannya. Apa yang tadi saya sebutkan adalah mendelegasikan tugas kepada AI. AI yang mengerjakan, tetapi kendali, proses, dan lain sebagainya kita yang berikan kepada AI. Dan di bagian kiri, itu dia lakukan dengan sangat baik. Saya minta untuk dari PPT Bahasa Indonesia, terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Dia lakukan dengan baik, dan di sebelah kanan itu ada prosesnya juga. Dia sampai mana, dia setelah ini ngapain, terus hasil akhirnya seperti apa. Dan itu bisa digunakan untuk berbagai macam hal ya Bapak Ibu, nggak hanya otomatisasi untuk penerjemahan, tapi juga mungkin tadi multiplikasi ataupun derivatif dan lain sebagainya. Mungkin sekian dari kami. Nanti mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa tanya di live chat dan saya kembalikan ke Pak Max. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Melissa and Tian. Wow, banyak banget yang sudah di-sharekan ya Pak Max ya. Untuk itu tadi luar biasa karena you dengan ngobrol bilang buka tab 50 sampai 54, terjemah, di-cut, di-paste, ditukar, dan itu betul AI yang bekerja bersama Anda, itu browser and AI dan bisa lihat native-nya.
Tidak ada gap antara agent AI pekerja dan assistant AI pengobrol, conversation. Dan kalau mau even bisa untuk halaman 51 bisa usul beberapa perkataan yang lebih baik. Misalnya, Ini ada pertanyaan dari Pak Daniel, berapa maksimal tab yang bisa ditampilkan? terkait dengan tokens dan itu terkait dengan apa yang email lakukan. Saya tahu yang sudah puluhan tabs, 50-an tabs. Tapi apakah itu masuk akal untuk sebanyak-banyak tabs itu? Karena zaman dulu daripada Google ada 50 hasil. Saya buka semua untuk lihat mana yang cocok. Sekarang saya bilang ke asisten, mana 3 yang paling baik dan sekaligus 2 yang buruk untuk bandingkan. Atau kasih saya daftar dan ringkas 10 tab ini dan kasih skor berdasar ini dan saya nanti akan pilih bukan nomor 3 dan 5. Itu sesuatu cara mikir seperti saya bilang mindset yang sangat-sangat beda. Masih harus 2-3 slide lagi, so saya akan share untuk lanjut. Sebelum saya tutup, saya mau just share that. Sudah. Apa? Sudah. Oke. Ini satu bonus lagi. Tadi you lihat workspaces, you lihat cara untuk betul agentic. Kerja bersama dan kerja andai apa itu. Ternyata ada shortcuts. Bisa dengan slash dan bikin shortcuts apapun. So kalau dalam assistant saya tulis slash dan saya create shortcut. Misalnya, kalau saya ketik slash summarize, dan saya sudah mendefinisikan summarize itu untuk halaman ini dijadikan 3 bullet points. Atau untuk 2 tabs ini dibandingkan. Dan saya bisa bikin jumlah prompts. Saya bisa seperti kalau lihat di kanan ada slash launch. Berarti setiap kali waktu saya mulai pagi, slash dan itu akan langsung membuka beberapa tabs yang saya mau. Atau untuk manage email. Saya bisa apapun yang biasa saya lakukan sebagai tugas harian, saya bisa di macro atau disimpan langkah-langkah dengan cara seperti ini. Dan akan ada waktu untuk yang advanced. Dan jujur, AI native browser seperti Anda lihat bisa menolong dan dampingi apapun yang Anda pernah lakukan di browser. Dan saya percaya ada orang yang puluhan jam per minggu pakai browser. And ini sesuatu yang luar biasa. Menghemat banyak waktu. Untuk ministry. And untuk kualitas yang lebih baik dan lakukan hal yang dulu tak bisa. So sekarang kami akan tutup 2 slides. Masa depan seperti apa? Call to action, response kita seperti apa? And beberapa warnings atau conclusions. Kalau waktu ada dan maaf tidak, ini jadi diskusi. Apa ide yang muncul? Anda sudah dengar berapa banyak dari teman-teman Sabda? Apakah dari pelayanan Anda sedang menjangkau misalnya satu suku dan mau bikin bahan untuk itu? Sedang persiapan untuk Paskah. Apa harapan Anda? Lebih lagi kebutuhan. Apakah setiap hari Anda buka dan 200 email atau harus cek 10 situs dan dirangkum satu persatu? Apakah kebutuhan? Apakah pertanyaan atau even kekhawatiran? Semua ini seharusnya satu proses untuk diskusi, tapi karena hanya punya 60 titik, saya akhiri dengan pertanyaan ini. AI browser ada, akan tambah baik, akan tapi for ministry, untuk pelayanan Anda, sudah mikir? Sudah coba? Saya akan usul dengan doa, dengan konteks AI for God, Anda akan mulai mikir bagaimana browser yang hidup, browser yang smart dan mengerti, atau baliknya, AI yang punya akses kepada internet dan bisa mengerti dan memakai browser, bagaimana native AI browser, seperti dari Comet atau yang lain, bisa jadi manfaat untuk pelayanan Anda. Itu AI how, ada tutorials, ada web articles, tetapi paling penting, apakah ada mindset ini untuk Tuhan? Ya, itu yang paling penting. Ya, terima kasih banyak Pak Max dan juga teman-teman lain yang tadi sudah men-sharingkan hal-hal yang penting buat kita semuanya. Saya tahu
apa namanya komplain dari teman-teman ya, aduh terlalu materi terlalu padat, terlalu Selalu. banyak, harus ada lagi katanya. Ya betul. Tapi Bapak Ibu, kami akan posting, ini nanti kami akan bersihkan lebih dahulu dan Bisa dilihat lagi, ada Ya. arsipnya. Betul. Dan kalau mau bisa lihat ini dengan AI browser Anda, comment dan tanya Minta. apa poin-poin Poin utama. penting. Iya, betul. Tadi waktu omong tentang agentic, apa artinya? Bisa menolong saya untuk lebih mengerti. Nah, itu dia. Itu. Jadi Bapak Ibu nanti video ini pun atau transcribe dari video ini pun Bapak Ibu bisa masukkan ke AI browser. dan Tidak minta perlu. penjelasan. Bukan, Ya, ya. zaman sorry, dulu sorry. harus dimasukkan, tapi Ya. ini sudah bisa mendapat dan melakukan sendiri. Ya, tapi kan harus ditunjuk linknya di mana ya Pak? Oh, ya buka jelas. Tapi itu pun itu bisa cari link. Saya mau ada AI Talks, AI Now tentang AI browser. Bisa usul mana Yang itu. penting udah dipasang dulu ya di situs Ya, ya. itu harus Oke. dipasang. Jadi Bapak Ibu tunggu sampai nanti tim kami bisa memasangnya di situs. Bapak Ibu bisa pakai AI browser untuk belajar lagi lebih dalam. Kami nggak perlu mengulangi lagi materi ini karena ada banyak banget Bapak Ibu yang masih harus dipelajari. Dan tadi ada satu pertanyaan yang saya lihat itu tanya, apa beda ini dengan Notebook LM? Well, Oh, iya. kalau mau bisa pakai Tanya comment untuk AI. tanya, mana yang arsip daripada Notebook LM? Saya mau lihat itu lagi sekali. Bandingkan, dan sekarang saya tanya kepada assistant yang ada di comment, apa beda Anda dengan Notebook LM? And Notebook LM untuk yang tidak ikut, di kirinya ada konteks, sources, sumber, ada chat yang bagus sekali di tengah yang berdasar itu, and then bisa bikin seperti tadi Anda lihat video kecil, PowerPoint, podcast, and kami pakai Notebook LM untuk menolong persiapan sebagian ini hanya untuk mengingatkan Anda. Notebook LM masih berguna, tapi B sangat-sangat Ya. beda. Ini waktunya udah selesai Pak. Ini Sudah Bu jam Evi sudah- 12. Oke. Bapak Ibu tunggu untuk AI hal berikutnya, kita akan belajar lagi lebih banyak. Oke? Ya.